narasumber kita. Perkenalkan, nama saya Anissa Fira Rahmawati dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Selamat datang di podcast pendidikan kita dengan tema hari ini yaitu pelanggaran nilai Pancasila, bullying, dan kekerasan seksual digital. Di mana tempat kita belajar memahami nilai, sikap, dan juga peran kita sebagai warga negara yang beradab. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat-sangat penting, bukan penting secara teori, tetapi juga penting untuk kehidupan kita dalam sehari-hari. Seringkali kita merasa bahwa masalah bangsa itu hanya urusan orang-orang besar, seperti pemerintah, pejabat, atau politik. Padahal pelanggaran nilai yang paling sering terjadi itu justru ada di tempat yang paling dekat dengan kehidupan kita, seperti sekolah, rumah, lingkungan sekitar, dan juga media sosial yang setiap hari kita gunakan. Dan untuk topik hari ini bukan hanya sekedar materi. Di sini kita akan bicara tentang bullying yang masih terus terjadi, kekerasan seksual digital yang semakin marak, hingga ketidakadilan sosial di lingkungan sekolah yang masih sering dianggap biasa saja, padahal itu sangat-sangat bertentangan dengan nilai Pancasila. Dan hari ini Kak Anissa, terima kasih sudah hadir di podcast. Terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Ya. Topik ini sebenarnya sudah lama serius, namun sering dianggap sepele. Makanya kita perlu bahas hari ini. Kayaknya banyak ya yang harus dibahas hari ini. Iya. Kita mulai dari segmen pertama. Apa itu pelanggaran nilai Pancasila? Kak Anissa, sebelum masuk ke kasus, mungkin bisa dijelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan pelanggaran nilai-nilai Pancasila itu? Jadi begini Kak, banyak orang yang menganggap pelanggaran Pancasila itu hal yang besar, atau radikalisme politik, atau tindakan kriminal. Padahal pelanggaran itu sering muncul dari hal-hal kecil yang sudah kita biarkan. Misalnya menindas orang yang lemah, menutup mata terhadap ketidakadilan, mengabaikan kepedulian, membiarkan bullying, menormalisasi pelecehan seksual, dan menganggap manipulasi data atau uang sebagai hal yang wajar. Nah, semua itu sudah cukup untuk dikatakan sebagai pelanggaran Pancasila. Karena inti Pancasila adalah kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama. Berarti bukan cuma pemerintah atau lembaga besar ya? Ya, justru paling sering terjadi itu di lingkungan yang paling dekat dengan kita, misalnya sekolah, keluarga, dan masyarakat. Oke, lanjut di segmen kedua. Di sini kita akan membahas tentang kasus perundungan di saat MPLS. Sekarang kita masuk ke kasus pertama, yaitu tentang kasus bullying saat MPLS yang sedang viral. Bisa diceritakan lagi? Jadi, ini kasus klasik, tapi selalu berulang. Ada seorang siswa baru yang dipukuli oleh puluhan siswa lainnya saat kegiatan MPLS berlangsung. Dan anehnya, pada saat kejadian tersebut ada orang yang merekam dan itu dibuat hiburan, bukan kekerasan.
Dari sini sudah terlihat bahwa empati sudah hilang, rasa hormat lenyap, dan kekerasan dianggap tradisi. Dan yang lebih parahnya lagi, kasus ini diviralkan dan menunjukkan bahwa kita belum benar-benar menghayati nilai kemanusiaan. Berarti di kasus ini sangat-sangat bahaya ya? Iya. Apa saja sih nilai Pancasila yang dilanggar menurut Anda dalam kasus ini? Kayaknya itu hampir semua ya Kak. Karena menurut sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dilindas begitu saja, dan tidak ada adil, tidak ada beradab. Dan untuk sila ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mau bersatu kalau sesama teman saja di sekolah saling menjatuhkan? Dan sila kelima, keadilan sosial. Korban tidak dapat dan untuk sila kelima, keadilan sosial. Korban tidak mendapatkan haknya, yaitu aman, nyaman, dan dihargai. Yang menjadi masalah adalah budaya membiarkan. Guru tahu, teman tahu, tapi mereka diam saja. Diam itu sama saja mendukung dalam budaya kekerasan itu. Iya. Baik, selanjutnya kita masuk di segmen ketiga, kekerasan seksual digital AI. Di kasus kedua ini, kekerasan seksual digital seperti manipulasi foto AI. Bagaimana Anda melihat kasus ini? Karena semua sekarang ini ya, banyak yang menggunakan AI dan ada yang menggunakan AI. Jadi gini Kak, ini bukan iseng, ini kejahatan seksual. Saat seseorang membuat deepfake pornografi dari foto orang lain, ia sedang menghancurkan martabat korban, merusak nama baik, mengganggu kesehatan mental korban, dan membuat trauma jangka panjang. Yang sering luput adalah dampaknya sama beratnya dengan pelecehan fisik. Nah gitu Kak, kayaknya. Dan ini juga termasuk pelanggaran nilai Pancasila ya? Tentu Kak, karena sila pertama itu ketuhanan. Di ketuhanan ini tidak ada moralitas di dalamnya. Dan untuk sila kedua, kemanusiaan. Korban diperlakukan seperti objek, bukan manusia. Dan sila kelima itu keadilan sosial. Korban tidak mendapatkan perlindungan dan rasa aman. Jadi gitu Kak. Jadi gini Kak, masalahnya itu banyak orang yang belum sadar bahwa kejahatan digital itu nyata. Bukan karena tidak terlihat, lantas dianggap tidak berbahaya. Begitu. Oke, kita lanjut ke segmen yang keempat, kasus baru, yaitu diskriminasi siswa miskin dalam kegiatan sekolah berbayar. Sekarang kasus tambahan yang paling sering terjadi yaitu siswa miskin yang tidak mampu dipaksa untuk ikut dalam kegiatan sekolah berbayar. Jadi menurut kakaknya gimana? Gini Kak,
Ini adalah bentuk ketidakadilan yang dibungkus dalam kegiatan formal. Sekolah kadang lupa bahwa tidak semua keluarga punya ekonomi yang sama. Ketika anak miskin diwajibkan membayar mahal, tidak ada alternatif kegiatan, dan ada sindiran kalau nggak ikut berarti nggak kompak dong, kan? Ya. Atau bahkan diledek miskin. Maka sebenarnya yang rusak bukan hanya satu anak, tetapi budaya sekolahan. Pelanggaran Pancasila yang terjadi itu sila kedua, anak dipermalukan karena ekonominya. Untuk sila ketiga, persatuan ini sudah pecah, muncul kasta sosial. Untuk sila keempat, keputusan sepihak tanpa musyawarah. Dan yang terakhir, sila kelima, tidak ada keadilan sosial. Sekolah seharusnya tempat semua anak merasa setara. Kalau sekolah sendiri memperkuat diskriminasi, bagaimana anak mau belajar nilai kemanusiaan? Jadi gitu, Kak. Oke, lanjut di segmen kelima. Kita udah masuk di solusi dan penguatan nilai Pancasila. Lalu menurut kakak, apa sih solusi dari semua ini? Solusinya itu menyeluruh dan bukan menambal sedikit-sedikit. Contohnya itu kalau di sekolah, stop budaya diam, terus membuat aturan anti-bullying yang jelas. Guru harus berani menindak jika ada siswa yang berbuat perundungan di lingkungan sekolah itu sendiri. Kegiatan sekolah harus inklusif dan edukasi tentang privasi tubuh dan keamanan digital. Jadi jangan hanya sibuk lomba-lomba, tapi lupa mendidik karakter siswa. Dan untuk di lingkungan keluarga, ya, anak harus diajarkan rasa empati terhadap sesama, diajarkan batasan tubuh, didampingi anak saat main HP atau kegiatannya online, dan berdialog tanpa menghakimi sesama. Kalau orang tua saja masih kasar atau suka merendahkan orang, jangan harap anak tumbuh berempati. Dan yang terakhir itu di lingkungan masyarakat. Masyarakat ini harus menciptakan lingkungan yang aman, melaporkan kejadian kekerasan yang ada di lingkungan tersebut kepada pihak yang berwajib. Stop budaya sudah biasa itu terjadi gitu ya. Terus dan adakan sosialisasi nilai kemanusiaan. Budaya permisif adalah musuh terbesar Pancasila. Jadi gimana Kak? Apa ada yang ditanyakan lagi? Kenapa sih masih banyak orang-orang yang meremehkan kekerasan seksual digital? Jadi gini Kak, karena banyak yang masih berpikir bahwa dunia digital itu tidak nyata,
Mereka mengira kalau tidak ada sentuhan fisik berarti tidak termasuk pelecehan. Padahal data digital dapat menimbulkan rasa malu, ketakutan, dan trauma yang sangat kuat. Terus gini, ditambah lagi masyarakat kita masih menganggap pelecehan seksual itu sebagai hal memalukan bagi korban, sehingga korban sering diam. Akhirnya banyak kasus kekerasan seksual digital sebagai candaan, iseng, atau edit-editan saja. Ini sangat berbahaya, Kak, karena teknologi saat ini mampu membuat gambaran yang terlihat sangat nyata, padahal efeknya itu bisa menghancurkan hidup seseorang. Ketidaktahuan dan kurangnya literasi digital membuat kasus-kasus ini meningkat dan sering ditangani dengan serius. Jadi begitu, Kak. Apa ada lagi? Tapi kok bisa ya pelanggaran Pancasila itu justru paling sering terjadi di lingkungan sekolah dan terdekat? Karena sekolah, rumah, dan lingkungan sekitar itu tempat kita membentuk karakter. Di sanalah kita belajar cara memperlakukan orang lain. Ketika di sekolah kita melihat kekerasan, diskriminasi, atau ketidakadilan dianggap sebagai hal biasa, maka nilai-nilai Pancasila otomatis tergerus. Misalnya ada anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat, bukan hanya dari apa yang mereka dengar. Bila guru memberikan bullying dengan alasan itu hanya tradisi, maka siswa belajar bahwa kekerasan boleh dilakukan. Bila di lingkungan keluarga membiarkan anak merendahkan orang lain, maka anak menganggap itu normal. Masyarakat terdekat adalah cerminan pendidikan utama. Karena itu, jika di lingkungannya permisif terhadap kekerasan dan ketidakadilan, maka pelanggaran Pancasila akan terus terjadi tanpa disadari. Jadi begitu, Kak. Apa ada lagi? Pertanyaan terakhir nih. Jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pelanggaran nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Jadi pelanggaran nilai Pancasila ini tidak selalu berupa tindakan besar seperti terorisme, tindakan kriminal, ataupun politik. Justru yang paling sering terjadi itu hal-hal kecil yang terjadi di sekitar kita yang saking seringnya dianggap normal. Misalnya ya nih, ketika kita melihat teman yang sedang dibully, tetapi kita hanya menonton tanpa kita menolongnya, atau ketika ada orang yang kurang mampu lalu diejek atau disindir secara halus, itu sudah merupakan pelanggaran sila kemanusiaan. Contoh lainnya yaitu menganggap pelecehan seksual sebagai candaan atau menormalisasi manipulasi data seperti memalsukan absensi, memanipulasi nilai, atau
mengambil barang milik teman di sekolah tanpa izin. Semua itu bertentangan dengan nilai dasar Pancasila yang mengajarkan kemanusiaan, penghormatan, keadilan, dan kebijaksanaan. Pelanggaran nilai Pancasila ini sebenarnya adalah pelanggaran terhadap martabat manusia, dan itu bisa dimulai dari tindakan sekecil apapun. Jadi gitu, Kak. Oke, terima kasih Kak Anissa. Teman-teman pendengar, hari ini kita sudah membahas begitu banyak hal-hal yang sebenarnya sering sangat dekat dengan kehidupan kita. Mulai dari pelanggaran nilai Pancasila yang masih sering dianggap sepele, bullying yang terus berulang terutama pada masa PLS seperti di kasus tersebut, kekerasan seksual digital yang makin mengkhawatirkan karena kemajuan teknologi, sampai diskriminasi ekonomi yang kadang terjadi di sekolah tanpa kita sadari. Semua ini bukan sekedar teori atau wacana besar. Hal ini adalah realitas yang kita hadapi setiap harinya. Kalau kita perhatikan lebih dalam, seluruh kasus yang sudah kita bahas hari ini pada dasarnya menunjukkan satu hal, bahwa nilai-nilai Pancasila belum menjadi budaya, baru menjadi hafalan. Kita hafal 5 silanya saja, tapi sering lupa bagaimana cara menerapkannya dalam bentuk tindakan, dalam berbicara, dan memperlakukan orang lain dengan baik. Padahal Pancasila itu seharusnya hidup di setiap hubungan di kelas, di rumah, di dunia maya, bahkan dalam hal-hal kecil seperti tidak mengejek, tidak memaksa, dan tidak merendahkan orang lain. Iya, Kak, betul sekali. Dan mungkin inilah momen yang tepat bagi kita untuk berhenti sejenak, melihat diri sendiri dan bertanya, sudahkah saya menerapkan nilai Pancasila hari ini? Bukan besok, bukan nanti ataupun hari ini. Menerapkan Pancasila tidak selalu berarti melakukan hal-hal besar, tapi justru dimulai dari hal-hal kecil yang sering kita anggap remeh, seperti mengucapkan kata maaf, memberi bantuan pada teman yang sedang kesulitan, menolak ikut dalam aksi bullying, tidak menyebarkan video atau foto yang merugikan orang lain, dan berani menegur ketika melihat ketidakadilan. Itu semua adalah bentuk nyata dari Pancasila yang hidup. Dan teman-teman, mari kita ingat bahwa kekerasan baik fisik, verbal maupun digital tidak akan pernah bisa dibenarkan dalam bentuk apapun dan alasannya. Ketika kita membiarkan, artinya kita sedang membiarkan kemanusiaan itu hilang sedikit demi sedikit. Ketika kita mengatakan cuma bercanda kok, pada sesuatu yang menyakitkan kepada orang lain, sebenarnya kita sedang meruntuhkan nilai agama. Dan ketika kita diam saat seseorang dipermalukan,
karena ekonomi, kita sedang membiarkan ketidakadilan itu tumbuh subur. Nah, yang paling berbahaya adalah ketika masyarakat terbiasa mengatakan, "Ah, itu hal biasa." Kalimat itu bisa menjadi racun, karena kalau kekerasan dianggap biasa, maka generasi berikutnya akan menirunya dan menganggapnya wajar. Karena itu, tugas kita adalah memutus rantai tersebut, mulai dari diri sendiri dan mulai dari sekarang. Pada bagian solusi yang tadi, kita sudah mendengar bahwa penyelesaian masalah ini tuh harus dilakukan di 3 tempat, seperti sekolah, keluarga, dan juga masyarakat. Tidak bisa hanya guru, tidak bisa hanya orang tua, dan tidak bisa hanya pemerintah saja. Kita semua punya peran. Di sekolah, kita bisa mendorong aturan nilai bullying, aktivitas inklusif, dan lingkungan aman bagi seluruh siswa. Di keluarga, orang tua juga harus menjadi teladan yang baik, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam perbuatannya sehari-hari. Dan di dalam lingkungan masyarakat, kita juga harus berhenti dalam menormalisasikan kekerasan dalam bentuk apapun. Kita perlu melaporkan, menegur, dan juga mengambil sikap. Dan Pancasila bukan sekedar 5 kalimat. Ia adalah kompas moral yang bisa mengarahkan kita menjadi manusia yang lebih baik ketika kita menghargai sesama, ketika kita membantu orang yang lemah, dan ketika kita berani mengatakan keadilan. Disitulah Pancasila nyata terlihat. Dan satu hal yang penting, jangan pernah takut untuk menjadi orang baik. Kadang terlihat sulit, kadang kita menjadi minoritas, tapi kebaikan sekecil apapun tetap berarti. Benar sekali, karena perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Bayangkan sebuah sekolah di mana tidak ada lagi bullying, sebuah kelas di mana tidak ada yang diejek karena ekonominya, sebuah lingkungan digital yang aman tanpa atau pelecehan. Semua itu bisa terjadi karena kita melakukan bersama-sama dan memulainya. Teman-teman pendengar, mari kita jadikan bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Jika kita melihat bullying, maka kita berhenti dan kita berikan bantuan. Jika ada kekerasan digital, kita laporkan dan jangan kita sebarkan. Jika ada diskriminasi, mari kita bersuara. Karena diam bukanlah pilihan, diam adalah bentuk persetujuan. Dan saya percaya generasi muda Indonesia sebenarnya punya hati yang baik. Hanya saja terkadang butuh diingatkan bahwa kebaikan itu harus diwujudkan lewat tindakan. Pancasila bukan untuk dihafal, tetapi untuk dipraktekkan. Bukan untuk dimuseumkan, tetapi untuk dijadikan nafas kehidupan sehari-hari. Terima kasih Kakak Anissa atas penjelasan yang sangat-sangat
membuka mata. Dan untuk para pendengar, terima kasih sudah mengikuti podcast ini dari awal hingga akhir. Semoga pembahasan hari ini membuat kita lebih sadar lagi, lebih peduli, dan tentunya lebih berani dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Mari kita jadikan Pancasila ini bukan hanya simbol negara, tetapi juga sebagai sikap yang hidup. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang beradab. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga diri, jaga teman, dan jaga nilai-nilai kemanusiaan. Oke, terima kasih Terima kasih. semua.